Mari kita sama-sama siapkan hati kita satu hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa bangun di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua penyertaan dan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa setiap kesempatan yang kami miliki Tuhan, yang kami punya setiap kali kami bangun dari tidur kami, itu adalah satu anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami pun bersyukur Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk kami bisa berkumpul di sini untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan Engkau. Dan sebentar lagi kami juga ingin sama-sama belajar Tuhan. Kami sama-sama ingin mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau kasihani kami, bantu kami Tuhan, untuk kami bisa melembutkan hati kami. Biarlah Tuhan, setiap firman yang hari ini kami dengarkan Tuhan, bisa masuk ke dalam hati kami. Setiap firman yang kami dengarkan Tuhan, bisa menjadi satu perenungan Tuhan, yang betul-betul Tuhan bisa membantu kami, sehingga kami bisa melihat lagi ke dalam diri kami, dan membandingkannya dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai juga hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu dan bermanfaat untuk membangun jemaat. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, tema kita adalah more than conquerors tadi ya, conquerors. Nah, kita tahu penulis buku Roma itu adalah Rasul Paulus. Dan yang menariknya, bahwa ternyata Rasul Paulus ini kan juga adalah salah satu rasul yang sangat produktif di dalam menulis surat-surat ya. Nggak kurang dari 13 surat itu ditulis sama dia di dalam Alkitab. Dan kita hari ini bisa banyak belajar tentang dinamika jemaat ya, bagaimana Paulus juga menggembalakan sebuah jemaat ya, dinamika-dinamika yang ada, doktrin-doktrin yang diajarkan. Kita bisa belajar itu semua dari tulisan-tulisannya Paulus. Dan kita bersyukur untuk itu semua. Ya, karena apa? Saya yakin bahwa di zaman itu sebetulnya bukan hanya Paulus ya yang pergi misi membangun jemaat. Ada banyak rasul-rasul yang lainnya juga. Tetapi yang sampai hari ini tulisannya masih bisa kita lihat dan yang masih bisa kita pelajari itu adalah tulisan-tulisan dari Paulus. Dan gak kurang ada 13 surat yang ditulis oleh Paulus ya. Banyak sekali. Nah, ini adalah peta perjalanan misionarisnya Paulus. Ya, kita bisa lihat. Jadi buku Roma ini, di buku Roma kita bisa tahu ada satu good news yang dibawa oleh Paulus. Ya, di Roma yang ke-15, ya itu saya tulis di situ, Roma 15 ayat 23 sampai 24, Paulus bilang bahwa misi penginjilan untuk yang kekaisaran Romawi bagian timur itu sudah selesai. Dia sudah selesai membangun gereja rumah di Romawi yang bagian timur. Sehingga dia bilang sekarang dia mau fokus untuk membangun misi ke kekaisaran kerajaan Romawi yang bagian sebelah barat. Di mana yang dia tuju kemudian adalah Spanyol, nggak ada di peta ini ya, nggak kelihatan ke arah sebelah sana. Gimana sih petanya? Nah sana. Ya, sebelah sana berarti ya. Itu ke arah Spanyol. Paulus mau pergi lagi ke sana. Ya, itu akan jadi perjalanan tripnya dia misi yang keempat berarti ya, tetapi tidak tercatat. Tidak tercatat di dalam Bible. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana Paulus ini sangat-sangat produktif. Ya, bagaimana dia sangat-sangat berapi-api di dalam dia membangun kerajaan Tuhan. Nah, yang menariknya surat Roma ini itu ditulis setelah atau dalam perjalanan misi dia yang ketiga. Jadi setelah dia selesai, dia mau lagi menuju ke Yerusalem. Kemungkinan besar dia tulis ini dari Korintus. Ya, kemungkinan besar dia tulis dari Korintus dan di situ ada Febe di sana yang membawakan suratnya ke jemaat di Roma. Ya, sedikit ininya ya sejarah supaya kita bisa nyambung. Nah, pada saat ini ditulis, pada saat itu Kaisar Nero itu memimpin yang baru saja naik menjadi kaisar di Romawi. Dan baru menjadi kaisar kurang lebih selama 3 tahun. Nah, pada saat Kaisar Nero menjadi kaisar itu usianya 16 tahun. Berarti waktu Paulus menulis buku Roma ini kurang lebih usianya 19 tahun. Kurang lebih ya. Nah, tetapi pada saat itu sebetulnya ya, keadaan jemaat itu lagi baik-baik aja di Roma. Baik-baik aja dalam arti keadaan damai. Ya, kita ngerti ya, kita maksud damai. Damai itu
secara kondisi politiknya kondusif. Jadi belum mulai ada yang namanya penganiayaan yang lebih lagi terhadap orang Kristen. Itu baru terjadi nanti di sekitar tahun 60-an, kalau saya nggak salah ingat tahun 64 atau 68, ya, ketika terjadi kebakaran besar di kota Romawi, kemudian Kaisar Nero menyalahkan atau menuduh atau memfitnah orang Kristen sebagai pelakunya. Yang akhirnya waktu itu ya, tahun lalu kalau nggak salah kita banyak baca tentang ini, akhirnya orang-orang Kristen ditangkap, ada yang dijadikan Human Torch, ya, ditangkap ditaruh di rumahnya Kaisar Nero itu. Ya, terus dibakar malam-malam dijadikan untuk obor manusia. Nah, sadis ya Kaisar Nero. Tapi pada masa penulisan surat Roma ini itu belum. Jadi cenderung lagi kondisi yang damai, lagi baik-baik aja. Kondisinya cukup kondusif sebetulnya untuk jemaat pada saat itu. Nah, itu sedikit latar belakangnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di Roma 8 ayat 36 sampai 37. Saya akan bacakan ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini ditulis di Roma pasal yang ke-8. Ya, Paulus tulis bahwa ketika melayani Tuhan itu seperti ada tertulis, dia bilang bahwa orang-orang yang menjadi misionaris, yang menjadi murid-murid Yesus, ya, yang menjadi jemaat, yang menjadi orang Kristen, itu seperti domba-domba sembelihan kalau di tengah masyarakat. Ya, kalau kata Tuhan Yesus, mungkin aku mengutus kamu seperti kamu ke tengah-tengah domba, ke tengah-tengah serigala, dia bilang. Nah, tetapi menariknya di di ayat 37-nya Rasul Paulus bilang lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, aneh kan sebenarnya ini ya. Ini dua ayat nempel tapi kontradiktif, berlawanan. Aneh, saya baca ini aneh. Yang di atas katanya kayak domba sembelihan. Tapi kata Paulus, tapi sebenarnya kita ini lebih daripada pemenang. Nah, ini kan sebenarnya nggak nyambung ini. Nah, di sini akhirnya kita bisa lihat lagi lebih dalam. Ini ya, nah ini saya ambil contoh lah. Ini domba sembelihan. Dombanya lagi takut. Saya nyari domba yang lagi gemeter, nggak ada yang gambar. Jadi inilah yang paling menyerupai. Ini domba sembelihan nih, dia lagi takut kayak cengok gitu kan. Nah, yang satunya ini domba pemenang. Ada pialanya deh ini. Kan beda, nggak mungkin sama. Nah, yang mana? Ini kan nggak bisa domba yang sama, yang penakut di sebelah kiri itu menjadi domba yang pemenang yang di sebelah kanan. Ini kan beda. Yang satu domba buat disembelih, yang satu domba yang pemenang. Ini yang mana jadi maksudnya? Nah, kalau kita lihat dalam perjalanannya Paulus sendiri, kita tahu ya, bahwa dia melakukan itu bukan hanya setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Bahkan ketika dia menulis buku Roma atau surat Roma ini, itu dia sudah melakukan pelayanan selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 tahun. Ya, buku Roma ditulis itu tahun 57 Masehi. Paulus bertobat sekitar tahun 34-36 Masehi. Jadi itu kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 tahun dia melayani. Jadi dia udah pergi sana sini. Dia tulis buku Roma ini. Tetapi Paulus ini belum berhenti karena apa? Setelah dia menulis buku Roma, dia masih lanjutin lagi 15 tahun lagi pelayanannya. Karena total pelayanan Paulus kurang lebih itu mencapai 30 tahun melayani. Biasa ya. Dan kita tahu pelayanan Paulus bukan yang enak-enak. Bukan yang maksudnya gini, pergumulan itu nggak gini misalnya, aduh streaming YouTube-nya mati. Ruang ibadahnya kekunci, kuncinya hilang. Aduh, apalagi kursinya kurang. Aduh, WL-nya sakit. Nggak ada pergumulan yang begitu. Paulus pergumulannya apa? Di penjara. Dipukulin pakai apa tuh? Pukulin lah pakai apa sih? Rot tuh apa? Rotan. Nah, pakai rotan. Dipukulin pakai rotan. Apalagi dirajam. Beda ya. Kita kalau ketemu Paulus ngomongin tentang gua hari ini lagi struggle, nggak relate. Paulus, mana? Udah cerita belum? Udah dari tadi itu struggle saya semua, kata Paulus. Mau itu struggle? Diketawain. Struggle-nya apa? Ya udah sebulan nih nggak saat teduh. Kita mau sharing ke Paulus aja udah malu. Ya, Paulus dirajam. Habis itu apa lagi? Dia ngalamin karam kapal. Enggak sekali dia karam kapal ya.
Beberapa kali, 2 kali kalau saya nggak salah ingat. 2 kali karam kapal, beda banget. Kita ban motor pecah aja, pulang nggak jadi ibadah kan? Ban motor pecah nih, pulang udah nggak jadi ibadah. Pecah nih, pertanda buruk dari Tuhan, pulang saya. Nggak jadilah ibadah. Paulus kapal karam, itu yang dia harus hadapin. Apalagi? Kelaparan dan kehausan. Lah, kita di tengah ibadah nggak lapar nggak haus, masih tetap aja buka Shopee. Lapar nggak, haus nggak, ada pergumulan yang lain. Masalahnya nih lagi jamnya nih bro. Ini kalau nggak berubah harganya nanti. Pergumulannya beda banget, nggak nyambung sama Paulus. Tapi ini yang dialami sama Paulus, 30 tahun. Kebayang nggak? Kira-kira orang seperti ini, cocok nggak dibilang ini domba sembelihan? Gak cocok. Saya juga tadi mikir, nggak cocok. Paulus bukan domba sembelihan. Udah dia alamin itu semua. Di Roma 15, dia bilang seperti ini. Nah ini yang tadi ya. Roma 15 ayat 23 sampai 24. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini. Dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, maksudnya jemaat di Roma. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu. Dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Jadi dia bilang, saya udah gak dibutuhin lagi di sebelah sini. Ini udah ada full time-nya banyak kata dia. Jadi saya mau mission team lagi ke Spanyol. Tolong ya, nanti saya sebelum ke Spanyol saya akan mampir ke tempat kamu. Tolong kamu kumpulin dana supaya dana itu cukup untuk mengantarkan saya ke Spanyol. Tuh bahasanya yang tepat, lebih tepat ya. Saya bingung maksudnya, kok Paulus minta dianterin, kan jauh. Maksudnya dari Roma ke Spanyol tuh jauh, maksudnya minta dianterin gimana? Kalau kita baca sampai habis satu pasal ini, pasal 15, ternyata dia fundraising. Ini lagi fundraising Paulus, dia minta kumpulin dana supaya saya ada dana bisa ke Spanyol. Bayangin, nih Paulus. Ya, dia bisa kayak gitu. Ini udah karam kapal, udah di ini, nggak beda sama yang ban motor pecah tadi. Beda. Kayaknya dia nggak minta rembes juga tuh yang kapalnya karam tadi. udah diikhlasin aja sama dia. Tapi yang dia sama sekali bukan seperti domba sembelihan. Nggak ada takut-takutnya. Mungkin buat kita kayak nggak normal orang ini, nggak seperti manusia pada umumnya. Dan ini juga yang kadang membuat saya, jujur ya, saya waktu baca Paulus, apa benar dia manusia? Karena terkadang saya jadi berpikir, kok ini jadi kayak mirip-mirip Yesus ya? Kok ini jadi kayak seolah-olah kalau misalkan ada manusia lain yang serupa dengan Yesus, Paulus nih orangnya nih. Seolah-olah seperti itu. Karena saya baca tulisan-tulisannya dia, kok kayaknya gini banget ya? Gitu. Itu yang saya lihat, saking ya kalau kita lihat, karena Paulus bukan cuma nulis, tapi ada buktinya bahwa dia pergi ke sini, dia pergi sana sih. Meskipun saya yakin ya, dia kan nggak confess dosa di surat. Nggak wise. Surat itu kan dibacakan untuk semuanya. Saya yakin Paulus pasti ada kelemahannya juga. Ya, saya yakin. Tetapi itu tidak mengurangi semangatnya Paulus. Usianya dia, tantangannya dia tetap terus lakukan. Kalau kita misalkan kita ada di satu tempat, kemudian di sini udah misalkan nih ya, saya bayangan saya di Citra Raya. Misalkan di Citra Raya, kemudian amin, gerejanya udah settle. Mulai resap ada full time baru. Yang saya pikir apa? Siapa yang saya kirim ke sana? Kan gitu. Paulus mah enggak. Oke, udah ada full time baru, lu tunggu sini ya. Gue mau ke sana. Itu Paulus. Kamu tunggu sini, saya mau ke sana. Itu Paulus. Padahal kalau orang pada umumnya gimana? Ini ada yang baru, masih muda, kamu ke sana. Saya mikirnya gitu, ternyata enggak. Paulus beda. Ini yang saya, wow, ini beda banget imannya. Jadi Paulus berarti bukan domba sembelihan. Tapi dia, yang dia bilang tadi, bahwa dia lebih daripada pemenang. Padahal, kalau yang seperti Paulus alamin tadi, ada karam kapal, dia ditangkap penjara, digebukin, dilemparin dirajam batu, ya. Dan semua hal yang dia alamin, terus dia ngeluh, lemah, dia bilang, saya lagi kepahitan nih, sama jemaat, saya dilemparin batu, nggak ada yang visit. Boleh dong, nggak ada yang visit saya. Minimal tanya kabar kek, yang sakit sebelah mana bro. Nggak ada yang nanyain sakit hati saya. Belum masalah biaya pengobatan, nggak ada yang fundraising buat saya. Kan bisa dong Paulus gitu, boleh dong. Nggak ada tuh, tapi dia malah jalan terus. Nih ya,
Kita tahu bahwa sebetulnya kalau kemudian Paulus mengeluh pun, kita mungkin gak akan bilang bahwa dia punya yang namanya victim mentality. Tetapi yang Paulus punya, ternyata setelah dia mengalami itu semua, justru makin membuktikan bahwa Paulus itu tidak punya victim mentality. Tapi dia punya victor mentality. Ya, victim mentality, orang yang merasa dirinya sebagai korban. Biasanya apa? Menyalahkan orang lain. Kalau sekarang Paulus bilang, ya saya sih pengen nginjil, tapi tiap pergi itu orang Yahudi ngikutin saya di fitnah sini, fitnah sana. Nggak wise juga lah. Udahlah mungkin emang bukan saya kali yang diutus Tuhan. Boleh nggak dia alasan gitu? Boleh dong. Nggak wise juga kayaknya saya maksain nginjil nih. Boleh dong, dia salahin orang lain. Boleh. Terus defensif. Saya nih bukan yang nggak mau nginjil loh. Kamu kan lihat saya dirajam. Saya sekarat loh tadi. Mana waktu saya dirajam memang ada yang belain saya? Nggak ada. Saya sama Barnabas berdua dirajam, setelah saya sekarat baru jemaat datang buat bantuin. Pas lagi dirajam nggak ada yang tolongin. Bisa. Terus habis itu apa? Does not accept responsibility. Nggak mau ambil tanggung jawab. Ya itu kan gagal gara-gara apa? Masa cuma saya sama Barnabas doang yang dikasih tanggung jawab? Kan itu ada Petrus. Kemana si Petrus tuh? Itu main Dota mulu kali. Main game online terus. Suruh kesini aja. Misal. Boleh dong. Tetapi yang dilakukan Paulus apa? Dia accept. Dia tanggung jawabnya dia ambil. Bahkan dia mengakui kesalahannya. Kita tahu ya, meskipun tidak secara vulgar dia ngomong, tapi dia bilang, aku melakukan apa yang aku tidak mau lakukan. Dia bilang gitu kan. Dia juga masih punya duri dalam daging, dia bilang bahkan. Dia masih nggak sempurna, dia masih ada salah. Kita tahu bahkan dia pernah berantem, pecah kongsi sama Barnabas. Ya, karena beda pendapat. Menurut saya itu adalah salah satu bentuk apa ya namanya? Ya pada saat itu mungkin Paulus belum sedewasa Paulus yang di kemudian hari. Mungkin Paulus lupa waktu dia masih pelayan baru, itu juga nggak ada yang mau terima dia. Jemaat semua takut, cuman Barnabas yang mau terima dia. Tapi ketika Yohanes Markus lagi nggak semangat sebagai seorang pelayan baru, Paulus langsung bilang nggak layak orang ini ikut mission team, ngapain dibawa-bawa. Paulus lupa, dulu dia begitu, nggak ada yang mau terima. Begitu sekarang dia naik, wah dia udah nggak mau lagi bareng sama yang lemah-lemah nih, kata dia gitu. Berarti dia juga nggak sempurna, tapi dia mengakui itu. Kita tahu di akhirnya dia bisa rekonsiliasi sama Yohanes Markus. Ya, dan ini kita saya rasa ini saya cuma ambil dari Google aja ya. Nanti ini untuk contoh aja bahwa ada victim mentality, ada victor mentality, tapi intinya Paulus bisa punya banyak alasan. Bahkan kita bisa terima sama alasannya Paulus. Wajar lah. Kalau kemudian Paulus berhenti menginjil karena dia karam kapal, wajar dong. Terus dia udah sekarat, kita suruh berhenti nginjil. Terus dia berhenti nggak mau lagi, wajar dong. Tapi Paulus tidak lakukan itu. Kenapa? Saya yakin karena Paulus punya yang namanya iman. Tetapi apa yang menarik yang ada di kepikiran saya, apa bedanya iman sama saya sama imannya Paulus? Bukankah Paulus menyembah Yesus? Saya pun menyembah Yesus. Bukankah Paulus membaca kitab perjanjian lama yang sama dengan yang kita baca juga hari ini? Kenapa kitab perjanjian lama yang dibaca oleh Paulus yang sebetulnya lebih sulit untuk kita pahami, kalau kita sekarang beruntung karena kita punya perjanjian lama dan perjanjian baru, sudah lebih mudah. Tetapi Paulus, firman itu membuat Paulus punya karakter yang sangat berbeda dari saya. Itu yang saya pikir. Kok beda banget, kok saya nggak punya keberanian yang seperti itu. Kok cara berpikir saya sama Paulus kok beda? Apa yang salah? Ini baru judul khotbahnya, lama juga ya. Saya baru nggak loh. Ya ini judul khotbahnya adalah Conqueror's Faith, iman seorang penakluk. Nah, di dalam yang menariknya ya di buku Roma itu kalau kita baca pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang dosa. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa, ya yang paling sering kita mungkin dah hafal Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk fokus di Roma 4 sampai 5. Karena di situ bicara tentang yang namanya iman. Dan ketika kita bicara iman, bahkan seorang Paulus di surat Roma pasal yang keempat ayat yang 11 mengatakan bahwa ada bapa orang percaya. Siapa? Abraham. Seorang Paulus yang dari tadi kita ngomong bahwa dia punya iman yang luar biasa. Dia bilang bahwa Abraham adalah bapa orang percaya. Dan dia menjadikan Abraham sebagai contohan di dalam 2 pasal itu. Ya, kita semua
pasti tahu ya Abraham. Nah, kita coba baca mulai dari ayat yang pertama, Roma 4 ayat yang pertama. Jadi apakah akan kita samakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ini menarik. Jadi dibilang bahwa Abraham tidak melakukan apapun sehingga Tuhan jadi tertarik sama dia. Abraham tidak melakukan apapun sehingga akhirnya Tuhan mau ngasih janji kepadanya. Satu-satunya yang Abraham lakukan adalah Abraham percaya kepada Tuhan. Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Kita lihat lagi. Roma 4 ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kita tahu bahwa di zaman Abraham hukum Taurat nggak ada, bahkan belum ada. tetapi Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham. Artinya janji itu diberikan bukan karena hukum Taurat. Bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat. Jadi jika di kemudian hari kita mau tunduk kepada hukum Taurat, itu adalah miskonsepsi. Karena bukan itu poinnya. Poinnya adalah iman, percaya kepada Tuhan. Apa praktikalnya untuk kita sekarang? Kalau hari ini kita berada di dalam sebuah gereja dan kita hanya sibuk dengan yang namanya ritual. Kita hanya sibuk dengan hal-hal yang sifatnya adalah ritual. Atau seperti hukum, datang pertemuan, datang ibadah hari Minggu, datang ibadah tengah minggu, datang apalagi pertemuan grup dan segala macam. Itu tidak memberikan keselamatan. Keselamatan didapat karena kita percaya. Tapi percaya yang seperti apa? Seberapa kita harus percaya sama Tuhan? Saya yakin kita juga sering tanya ini ya, kan orang sering bilang, semua yang percaya sama Yesus akan selamat. Oke, kita tahu. Tapi pertanyaannya, seberapa percayanya? Karena percaya itu mudah. Tapi kan percaya ada levelnya, seberapa percaya? Kalau hari ini misalkan saya mau titip handphone saya ke Erik, saya percaya, saya akan titip handphone saya ke Bro Erik. Tapi kalau ATM, sorry, saya nggak percaya. Nah, seberapa? Berarti kan ada levelnya. Berarti kan ketika dibilang bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Yesus, berarti kan itu nggak bisa diambil ditelan bulat-bulat. Karena percaya yang gimana? Betul ya? Berarti bukan hanya sekedar level percaya. Karena apa? Iblis pun percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Itu ditulis di Alkitab. Artinya iblis pun percaya. Bukan cuma kita yang bisa percaya, iblis pun percaya. Tapi apakah kepercayaan itu mendatangkan keselamatan? Kita balik lagi kepada Abraham. Masih di Roma 4 ayat 20 sampai dengan 22. Oke. Dikatakan demikian, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi ya, Abraham diperhitungkan, apa yang dia lakukan dihitung kebenaran, itu adalah setiap kali dia percaya. Tidak pernah ada hal lain yang Abraham lakukan, ditulis itu dihitung sebagai kebenaran. Abraham sempurna? No. Kita tahu, Abraham 2 kali mau mengorbankan istrinya, supaya dia bisa selamat. Dia berbohong tentang status pernikahannya, supaya dia bisa selamat, karena dia takut dibunuh. 2 kali Abraham lakukan itu. Dan kita tahu juga dia punya persekongkolan. Dia bersama istrinya dan juga gundiknya, ya, ART istrinya. Sehingga akhirnya ada Ismail. Apakah itu sesuai rancangan Tuhan? Enggak. Tetapi Tuhan tidak menilai Abraham dari yang itu. Artinya apa? Artinya sudah dari dulu ada yang namanya kasih karunia. Artinya sudah dari dulu ada yang namanya pengampunan. Tetapi orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya. Kita lihat lagi. Iman yang benar, ya, orang yang percaya atau orang yang beriman adalah
orang yang punya iman yang bisa membuat dirinya semakin bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Itu adalah iman yang benar. Karena semua orang bisa mengaku bahwa dia punya iman. Semua orang bisa melakukan pelayanan karena mengaku bahwa dia beriman. Tetapi kalau iman itu tidak membuat dia menjadi lebih mengenal Tuhan, itu bukan iman yang benar. Itu bukan iman yang benar. Karena orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya. Dan kita hanya bisa percaya sama yang kita kenal. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa percaya. Jadi kalau kita punya iman, tapi iman kita tidak membuat kita mengenal Tuhan, artinya iman kita tidak membantu kita untuk kita percaya sama Tuhan. Berarti itu bukan iman. Jangan-jangan itu tradisi. Jangan-jangan itu adat istiadat. Jangan-jangan karena kita lahir di keluarga Kristen. Jangan-jangan karena kita sudah dibaptis lama di gereja ini. Jadi kita nggak mau tinggalin gereja ini karena teman kita banyak di sini. Jangan-jangan. Apakah hari ini pengenalan kita bertumbuh akan Tuhan? Dari mana kita tahu? Ini yang kita sering lihat. Cerita Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak. Iman Abraham di Ibrani 11 kita tahu. Abraham menunggu lama sekali untuk ada Ishak. Bahkan sampai ada Ismail. Dia mau pakai cara dia sendiri. Tapi Tuhan bilang sama dia, janjiku untuk Ishak, bukan Ismail. Usir Ismail. Abraham bilang, kalau boleh biarlah Ismail di sini, sekiranya engkau berkenan sama dia. Tapi Tuhan bilang, enggak. Janjiku untuk Ishak, bukan Ismail, usir. Dan Abraham obey, meskipun dia gondok. Tapi dia oke. Dia ikut, itu namanya iman. Dia nggak setuju, tapi dia percaya sama Tuhan. Itu iman. Dia suruh Ismail pergi. Dan ini harus kita bayangkan, ini di zaman itu beda sama sekarang. Kalau sekarang kita suruh anak kita pergi, misalkan ke Pamulang, gitu ya, jarak 20 kilo dari sini, 25 kilometer. Masih bisa video call, janjian ketemu tengah SMS, apa di mana di BSD, masih bisa. Ini zaman itu nggak ada telepon, nggak ada kantor pos juga belum ada. Jadi hilang. Abraham nggak tahu lagi kabarnya Ismail, kecuali dia cari atau Ismail pulang nyamperin dia. Selain itu dia nggak pernah tahu. Jadi begitu Ismail keluar, anak Abraham tinggal berapa di dalam psikisnya Abraham? 1, Ishak, itu doang. Sisanya apa? Dia hanya percaya bahwa Tuhan jaga Ismail. Itu aja. Tapi dia nggak pernah tahu kabarnya Ismail gimana. Dan sekarang, udah tinggal 1, tinggal Ishak. Tuhan bilang apa? Sekarang persembahkan anak itu buat saya. Gimana? Gimana? Udah nunggunya lama banget. Begitu ada Tuhan bilang, persembahkan buat saya. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia kasih. Dia kasih anaknya itu. Kenapa? Kenapa Abraham mau obey? Apakah sekedar obey? Apakah dia hanya sekedar taat aja sama Tuhan? Beda. Abraham berulang kali bilang sama Ishak, Tuhan yang akan siapkan. Itu yang dia bilang. Bahkan di buku Ibrani ditulis Abraham percaya. Kalaupun Ishak mati hari itu, Tuhan bisa bangkitkan lagi. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Di zaman itu tidak pernah ada tertulis di dalam Alkitab ada mujizat orang mati dibangkitkan. Belum ada. Kita lihat belum ada. Tidak ada. Tetapi Abraham punya iman yang bisa di atas itu. Dia bisa punya iman, tertulis di buku Ibrani 11. Dia beriman bahwa Tuhan bisa lakukan apa aja, bahwa Tuhan bisa bangkitkan Ishak. Itu iman dari mana? Itu iman dari mana? Itulah level percaya yang Tuhan mau. Semenjak dari kejadian Abraham sampai dengan Yakub dan seterusnya, selalu ketika Tuhan menampakkan diri, Tuhan bilang apa? Aku adalah Allah Abraham, dia sebut pertama kali. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ingat ya. Tapi dia selalu sebut Allah Abraham.
Dia nggak pernah sebut yang sebelum-sebelumnya. Dia nggak sebut Nuh. Nuh adalah orang baik, tapi Tuhan nggak pernah sebut Nuh. Dia sebut Abraham. Bayangin. Bayangin. Karena percaya yang seperti Abraham itu yang Tuhan mau. Apakah Abraham sempurna? No. Nggak sempurna. Tapi dia dibenarkan karena iman. Kita coba lihat lagi. Ini untuk bahan perenungan kita. Hari ini, iman kita. Apakah betul karena kita percaya atau kita hanya orang beragama? Kalau kita saat teduh, kenapa kita saat teduh? Takut ditanyain pembimbing kah? Atau karena udah terbiasa, mungkin kita udah jadi murid lebih dari 5 tahun, udah jadi murid Yesus, udah jadi orang Kristen lebih dari 5 tahun, jadi kita memang udah terbiasa setiap pagi kita saat teduh. Apakah alasan itu kita saat teduh? Berdoa. Kenapa kita berdoa? Apakah itu juga doanya karena kita butuh? Saya lagi butuh ini Tuhan, saya pengen punya mobil baru, rumah baru. Saya sering bayangkan kayak gini. Saya nggak akan munafik, saya juga pengen, mobil saya usia udah 11 tahun, pengen dong yang baru, pengen. Pengen, tapi setiap kali saya mau doa, saya selalu bayangin wajah Yesus, karena nggak pernah lihat, saya bayangin yang Passion of Christ, yang paling ngenes kan itu ya. Nah, terus saya bayangin, dia ada di depan saya, di atas kayu salib, berdarah-darah, terus saya mau bilang, Tuhan mobil nggak jadi. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Saya bilang mobil baru, tapi saya bayangin dia di atas kayu salib, berdarah-darah. Enggak jadi saya ngomong itu, karena apa? Saya udah cukup bersyukur dengan apa yang saya punya sekarang. Tuhan udah berkatin saya banyak, masih kurang lagi. Tuhan udah berkatin saya banyak. Nah sekarang kita berdoa, gimana cara kita berdoa? Apakah kita doa masih semuanya untuk kepentingan kita semua? Enggak ada kita doa buat dia, sampai kita lupa dia mati di atas kayu salib buat apa? Seolah-olah memang dia mati di atas kayu salib karena dia mengasihi kita. Jadi sekarang ya memang kan dia mengasihi kita. Jadi ya kita pingin ini pingin itu dia penuhin dong. Apa ya gitu kita? Pertemuan grup, kumpul grup. Kenapa kita kumpul grup? Fellowship. Kenapa kita fellowship? Mungkin saya tahu, mungkin buat kita yang introvert, yang gak terbiasa kumpul dengan banyak orang, struggle banget untuk bisa fellowship. Kadang kita harus paksakan diri kita. Tapi mungkin buat kita yang ekstrovert, yang kalau gak ketemu orang struggle banget. Yang introvert mungkin akan sangat menikmati saat teduhnya. Karena sendirian. Wah bisa lama tuh berjam-jam. Yang ekstrovert gak bisa dia saat teduh. Dia maunya buruan fellowship. Kalau bisa kita saat teduh bersama aja, bikin grup saat teduh bareng ya. Bikin grup doa bareng. Karena mungkin ekstrovert. Tapi hari ini coba kita cek lagi, kenapa kita fellowship? Tujuannya apa? Supaya kita nyaman di gereja, supaya kita banyak teman, banyak kenalan, atau karena ada misi Tuhan di situ. Ada yang mau kita lakukan, ada misi penginjilan di situ mungkin, ada hal yang mau kita bangun mungkin, yang mau kita lakukan bersama-sama. Punya tujuan yang jelas. Bukan cuma kita kongko, pulang gereja. Pokoknya ngumpul aja, kumpul grup. Ngapain? Ya pokoknya bonding. Bonding mulu. Nggak tahu mau ngapain, pokoknya bonding. Lagi, bagaimana dengan kita di rumah? Apakah kita orang yang sama ketika kita ada di dalam ministry melayani grup kita? Ketika kita ada di gereja, ketemu sama orang-orang gereja. Dan ketika semua orang gereja udah pergi, cuman kita, pasangan kita, sama anak kita. Apakah kita masih orang yang sama? Atau kemudian kita capek rohani? Akhirnya, capek. Gimana? Apakah kita masih orang yang sama? Saya sampai sekarang masih ada struggle nggak di dalam kalau di rumah? Ada, karena saya seringkali pingin capek rohani. Kan di rumah, di luar udah ketemu orang terus, pagi malam, sampai di rumah tuh pinginnya udah, saya mau main game, nonton Netflix, pokoknya saya mau me time lah gitu. Tapi saya ingat, anak saya belum dibaptis, belum Bible study nih, saya harus devo nih. Saya harus ajak dia ngobrol nih, spend time nih, kasih waktu sama dia. Udah digituin aja, masih gak mau juga. Terus gimana? Nah apakah hal itu membuat saya jadi apa? Jadi malas. Nah kalau itu jadi malas, akhirnya apa? Saya jadi introspeksi lagi. Apakah saya mau anak saya dibaptis untuk kepentingan saya? Atau karena saya benar-benar peduli sama dia?
Karena saya pingin dia bisa kenal Tuhan yang benar. Ya, apakah kita beragama atau kita beriman? Next, di tempat kerja. Gimana kita di tempat kerja? Apakah kita di tempat kerja shining? Mungkin ya, saya sering dengar kayak gini. Agama tuh buat orang-orang yang, buat orang-orang yang secara finansial kurang. Buat orang-orang yang inilah, buat orang-orang miskin. Nah gitu, sering nyebutnya gitu. Ya biar mereka nggak gampang baper gitu. Agama tuh buat yang kayak gitu. Kalau aduh ya. Bahkan saya sering dengar kalau misalkan kita satu jemaat kerja sama sesama jemaat, itu malah bukannya harusnya jadi bagus, ini malah jadi masalah. Malah jadi konflik, malah jadi nggak shining, malah jadi kacau. Padahal seharusnya mau di gereja kayak mau di luar kayak mau di mana kayak harusnya shining. Bahkan seharusnya sebagai seorang murid Yesus kita tuh dicari-cari sama dunia. Karena orang pengen orang kayak kita. Bayangin, dunia butuh orang pinter enggak? Enggak. Kenapa orang pinter korupsi semua? Tapi dunia butuh orang Kristen. Pinter tinggal belajar. Tapi orang jujur itu beda. Orang punya prinsip itu beda. Orang punya nilai-nilai Kristus itu beda. Harusnya seorang Kristen, seorang murid itu shining di tempat kerjanya. Harusnya shining. Harusnya kita enggak sulit untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Harusnya kita enggak sulit dalam kita berusaha. Karena apa? Karena fokusnya bukan uang. Kita mau usaha, bukan uangnya. Uang adalah akibat, bukan sebab. Di dunia orang berusaha, sebabnya uang. Murid Yesus enggak, akibatnya ada uang di situ. Tapi sebabnya bukan uang. Gimana? Iya, masuk lagi. Ini tadinya udah saya hilangin nih. Perpuluhan. Soalnya katanya saya sering ngomongin ini. Tapi nggak apa-apa. Perpuluhan lagi. Tentang perpuluhan. Waktu kita memberi perpuluhan, kenapa? Kenapa kita kasih perpuluhan? Apakah memang kita kasih karena kita mampu? Atau karena kita memang mau mengakui semua berkat yang kita punya itu datangnya dari Tuhan? Terlepas cukup ataupun enggak, itu dari Tuhan. Dan kita mengakui bahwa itu dari Tuhan lewat apa? Perpuluhan. Itulah nazarnya Yakub. Kita bisa cek di kehidupan kita sehari-hari, karena ibadah itu bukan di hari Minggu. Hari Minggu kita kumpul di sini. Tapi ini bukan ibadahnya. Ibadah kita itu setiap hari. Hidup kita itu ibadah kita. Jadi gimana caranya kita melihat apakah hari ini kita orang beriman atau kita orang beragama? Lihat hidup kita aja. Kita sama tetangga gimana? Kita sama saudara-saudara kita gimana? Kita di tempat kerja gimana? Lihat ke situ. Kenapa? Kenapa kok perlu benar-benar kayaknya kok jadi orang Kristen harus all out banget sih, harus all out banget sih. Kok kayaknya susah banget sih jadi orang Kristen. Kita harus ingat, kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa sampai Kristus harus mati di kayu salib? Karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, mereka nggak percaya. Mereka nggak benar-benar percaya sama Tuhan. Iblis cuman bilang, oh enggak gitu. Kamu kalau makan buah ini, kamu jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kamu jadi sama kayak Tuhan, cobain aja. Cobain. Dia percaya sama iblis, berarti dia gak 100% percaya sama Tuhan. Itulah penyebabnya kita ada di sini sekarang. Itulah penyebabnya Kristus sampai harus mati di atas kayu salib. Itu penyebabnya. Sehingga kalau kita gak percaya 100%, ini keulang lagi. Oke. Ada yang bertanya sama saya, apakah keselamatan kekristenan bisa hilang atau tidak? Saya jawab, keselamatan tidak bisa hilang. Tapi orang Kristen bisa masuk neraka. Loh kok gitu? Ya. Makanya disebutnya domba tersesat. Keselamatannya gak pernah hilang. Dombanya yang hilang. Bukan Tuhan yang tinggalin kita. Kita yang tinggalin Tuhan. Perumpamaan anak yang hilang, itu anaknya yang hilang. Bukan bapaknya yang pergi. Bapaknya gak pernah hilang. Bapaknya tunggu di rumah. Kapan anak itu mau pulang. Siapa anak hilang itu? Kita. Keselamatan bisa hilang gak? Enggak. Tapi kita bisa hilang. Makanya kalau kita gak percaya 100% sama Tuhan, kita akan hilang. Kita bisa ke bawah arus. Itu sebabnya Tuhan bilang bahwa hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti hubungan suami istri. Maksudnya apa? Gak bisa dipisahin. Kita gak bisa bilang, saya mau jadi orang Kristen, tapi saya gak suka gereja. Itu sama aja, saya mau sama papa tapi gak mau sama mama. Saya mau sama bapak tapi gak mau sama istri bapak. Gak bisa. Istri bapak busuk tapi gak bisa.
Karena mereka sudah menjadi satu. Justru kalau kita mau bersama dengan Kristus, kita juga harus mengasihi gerejanya. Bahkan kita menjadi bagian dari gerejanya. Sekarang gimana caranya? Terakhir. Roma 5 ayat 2-3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ribet nggak? Coba ada yang bisa terjemahkan? Biasanya kita cuma senang yang bagian tadi ya, tahan uji, ketekunan jadi tahan uji jadi ini. Tapi coba prakteknya gimana maksudnya? Ya jadi bro, kalau lagi dalam pergumulan kita yang penting bertekun aja bro, bertahan aja. Oke. Kalau kita renungkan lagi, nanti kita lihat lebih dalam. Ini sebenarnya emas ayat ini. Ini penting banget. Kita lihat ya. Ini yang terjadi sama Abraham. Kita tahu tadi kita udah bahas, Abraham tidak sempurna. Tapi Abraham mulai dengan iman. Karena dia mulai dengan iman, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan hanya bilang akan kasih tanah perjanjian. Ya, awalnya. Tapi kemudian dia beroleh kasih karunia Tuhan, bahkan dikasih keturunan. Dikasih lebih. Nah setelah itu apa? Abraham jadi punya yang namanya pengharapan. Ya ini ayat tadi ya, kalau di dalam praktek sehari-hari. Kita punya iman. Setelah kita punya iman, kita mendapatkan kasih karunia-Nya Tuhan. Karena kita dapat kasih karunia Tuhan, akhirnya kita berani punya pengharapan. Tapi apa lanjutannya? Setelah kita punya pengharapan, pertanyaannya, apakah pengharapan kita sama dengan rancangannya Tuhan? Sehingga di situ datanglah yang namanya kesengsaraan. Karena ada diskrepansi itu gap. Belum tentu pengharapan kita itu sama dengan rancangannya Tuhan. Akhirnya bisa ada pergumulan. Akhirnya bisa menimbulkan yang namanya kesengsaraan. Dan ketika kita masih di dalam kesengsaraan ini, kita masih terus bertekun di dalam 3 hal tadi, iman, kasih karunia, dan pengharapan, akhirnya kita akan memiliki yang namanya ketekunan. Dan terus kita lakukan, kita akan mendapatkan akhirnya jadi tahan uji. Setelah kita tahan uji, kita baru akhirnya apa? Pengharapan kita yang tadi di awal, sudah lebih dimurnikan lagi sama Tuhan. Kita jadi punya pengharapan yang lebih murni. Pengharapan yang lebih bersih. Pengharapan yang lebih sesuai dengan rancangannya Tuhan. Karena pengharapan lebih sesuai dengan rancangan Tuhan, akhirnya iman kita lebih naik. Karena apa? Karena sekarang kita punya pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Keinginan kita makin sejalan sama keinginan Tuhan. Karena iman kita makin naik, kasih karunia yang kita terima makin besar. Sehingga akhirnya kita makin kenal sama Tuhan. Sehingga akhirnya kita jadi bisa lebih mudah berserah sama Tuhan. Awalnya saya cuma berani pinjem titip ke Erik handphone saya. Tapi sekarang mungkin saya udah berani titipin kartu ATM. Tapi ketika di sini saya berani titipin kunci rumah mungkin besok-besok. Mungkin suatu hari saya titipin istri saya. Contoh, enggak, jangan. Tapi paham maksud saya? Jadi kesengsaraan atau ini adalah emas. Karena apa? Karena ini yang kita sering hindarin. Ketika kita lagi struggle, justru kita jauhin jemaat. Disitulah pertumbuhan terhenti. Disitulah kita stuck. Itulah akhirnya kita nggak bertumbuh. Karena kita balik lagi ke titik nol. Harus ulang lagi dari iman yang pertama. Mulai lagi dari iman, diingetin lagi. Ayo saat teduh lagi, yuk kita mulai lagi dari nol. Mulai lagi. Dan itu terus diulang bertahun-tahun. Makanya kita masih hidup. Karena Tuhan bilang, ya elah ngulang lagi, panjangin umurnya. Gitu. Kalau udah bagus, sebelum jatuh dosa lagi, buruan panggil. Canda. Tetapi semoga ini kita bisa paham bahwa apa? Ini penting banget. Jadi kita bisa melihat ketika ada pergumulan, kita bisa lebih positif. Kita bisa lebih sesuaikan keinginan kita. Saya paham bahwa kita pasti punya keinginan secara duniawi juga. Tapi kita harus paham bahwa keinginan dunia itu belum tentu memberikan sukacita yang sejati. Dan kita perlu belajar untuk bisa terima itu. Kita perlu belajar untuk bisa legowo.
Kita perlu belajar untuk bisa percaya bahwa misalkan seumur hidup sampai saya meninggal, saya nggak pernah punya mobil, itu nggak apa-apa. Saya tetap bisa bahagia. Saya tetap bisa punya sukacitanya Tuhan. Saya tetap bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Tapi dunia nggak percaya ini. Dan nggak bisa orang instan langsung percaya itu. Sehingga harus lewat proses ini. Yohanes 8 ayat 56. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Tadi kita lihat Abraham ya. Apa yang terjadi? Ketika pengharapannya Abraham makin besar, makin dimurnikan Tuhan, makin sejalan dengan rancangannya Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan kasih penggantinya Ishak. Padahal Abraham tadi udah apa? Terserah Tuhan. Kalau memang Ishak harus saya korbankan. Saya percaya Tuhan bisa bangkitin lagi Ishak. Kalaupun enggak, saya percaya tetap Tuhan akan kasih yang terbaik. Dan ketika Tuhan kasih jawaban ini, dia kasih pengharapannya Abraham dijawab sama Tuhan. Peng! Dikasih korban untuk persembahan. Penggantinya Ishak. Gimana kalau kita jadi Abraham? Leganya luar biasa. Sukacitanya luar biasa. Kalau sekarang ada orang ngomong sama Abraham, Tuhanmu tuh jahat, dia mau ngatur-ngatur hidup kamu. Abraham dengerin gak? Udah gak mempan lagi. Makanya kalau level kepercayaan kita bisa naik, dan makin naik lagi, kita makin gak bisa diganggu orang. Ketika kita sudah semakin trust sama Tuhan, kita semakin kenal sama dia, mau karam kapal kek, Paulus gak masalah. Karena buat Paulus gini, dia pernah bilang waktu dia di penjara, aku bersukacita, soalnya gara-gara saya di penjara, sekarang semua orang jadi ngomongin Kristus. Coba, gimana cara dia mikir? Dia bilang, karena saya di penjara, semua orang ngomongin Kristus. Meskipun ada yang dengan niat bagus, ada dengan niat jelek. Saya rasa itu bukan karena dia sering baca buku berpikir positif, karangan David J. Schwartz. Saya rasa enggak. Atau dia sering datang ke seminar motivasi, bukan. Tapi itu adalah sikap dia karena dia punya Roh Kudus di dalam diri dia, yang terus memurnikan dia. Sehingga dia bisa ke level di mana saya enggak perlu tahu Tuhan punya rencana apa sama saya. Makanya dia bilang, kalau saya hidup untuk Kristus. Kalau saya mati, itu keuntungan. Itu levelnya Paulus. Dan saya berharap itu juga adalah level yang kita semua mau achieve. Karena apa? Karena disitulah kebahagiaan yang sejati. Mau ban motor meledos, kita nggak bergumul. Mau kita nggak punya tetangga kita beli sofa baru, bahkan kita masih pakai tikar di rumah, kita nggak struggle. Mau anak orang lain bisa sekolah ke luar negeri, sedangkan kita mau masukin sekolah kita aja susahnya setengah mati. Kita nggak iri. Karena kita percaya Tuhan sayang sama anak kita dan akan jaga anak kita. Itulah level yang kita butuhkan. Bukan percaya sama pendeta, bukan percaya sama pemimpin, apalagi percaya sama orang-orang yang lain. Bukan yang kita butuh, percaya sama Tuhan. Itulah keselamatan yang sejati. Saking bersukacitanya, Abraham bilang, Jehovah Jireh. Dia kasih nama tempat itu di Kejadian 22. Jehovah Jireh artinya apa? Tuhan menyediakan. Levelnya naik. Dia punya iman. Levelnya sekarang Tuhan bilang bahwa Tuhan selalu menyediakan. Levelnya naik dari Abraham yang tadinya dia ragu-ragu sama Tuhan. Selalu mau cari selamat sendiri. Sekarang dia bilang apa? Tuhan udah provide semuanya. Wow, ini levelnya naik. Jadi hari ini ada 3 hal yang kita belajar. Pertama ya, kalau saya boleh rangkum. Lean on faith. Bersandarlah pada iman kita. Jadi pastikan iman kita adalah iman yang kuat. Karena kita betul-betul mau bangun iman kita, percaya hanya kepada Tuhan aja. Kita betul-betul mau punya iman yang kuat, bukan iman yang abal-abal, yang gampang goyang. Jadi kita harus terus pastikan bahwa hari ini saya adalah orang beriman, bukan hanya orang beragama. Disiplin rohani kita perlu nggak? Perlu banget. Kita perlu punya agama, kita perlu punya disiplin rohani. Tapi kita nomor 1 perlu iman. Cuman punya disiplin rohani, nggak ada iman. Apa bedanya kita sama bangsa Israel? Apa bedanya kita sama ahli Taurat? Kita sama, kita hanya mengulang cerita yang sama. Yang kedua, live on faith. Hidupin iman itu. Hidupin iman itu. Berani punya pengharapan. Berani berharap. Nggak usah takut.
Jangan-jangan ntar pengharapan saya salah, saya jadi bergumul bro. Justru di situ pemurniannya. Disitulah yang akan membuat kita bertumbuh. Beranilah punya pengharapan. Yang terakhir, leap of faith. Mulai berani apa? Ambil tanggung jawab. Berani punya pengharapan, ambil tanggung jawab. Berhenti jadi penonton. Berhenti hanya duduk dan melihat orang lain melakukan sesuatu. Mulai angkat tangan, saya juga mau tapi saya nggak berani bro. Minimal udah angkat tangan. Mulai bilang, bro, saya pengen lakuin sesuatu tapi saya nggak tahu saya bisa apa. Boleh nggak? Saya nih kira-kira bisa ngapain ya bro? Mulai, leap of faith. Pakai imannya. Karena kita harus bertumbuh. Iman kita harus naik levelnya. Kalau nggak kita akan binasa. Semoga firman ini bisa sama-sama menguatkan kita. Dan betul-betul juga bisa mengingatkan kita lagi untuk kita bisa lebih punya iman yang jauh lebih kuat lagi, iman yang betul-betul hidup, iman yang betul-betul bisa menjadi sandaran di dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau masih terus mengingatkan kami Tuhan, apa yang masih terus kami perlu tambahkan dalam hidup kami. Tuhan bantu kami Tuhan, untuk kami bisa punya iman yang benar. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa Tuhan terus bertumbuh di dalam iman kami. Bantu kami Tuhan untuk kami keluar dari cangkang kenyamanan kami Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami tidak tertipu dengan penjara yang kami buat sendiri. Dengan penjara yang dibuat oleh dunia ini Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami juga akan melakukan perjamuan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus sertai dan lembutkan hati kami. Agar di dalam perjamuan ini kami bisa mengenang semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.